Halo teman-teman, hari ini aku mau berkunjung ke ladang kakek aku untuk petik sayuran, buah pisang, dan memancing. Kemudian hasilnya akan aku masak sayur santan bersama ayam dan ikan bakar. Sudah lama nih nggak makan bareng. Aku mau petik sayuran terlebih dahulu. Di sini ada beberapa macam sayuran yang tumbuh subur. Sebelum lanjut, nyemil dulu yuk. Aku bawa brownies crispy varian rasa coklat dari Lemonilo. Rasa coklatnya tebal banget. Ini brownies crispy nomor satu di Indonesia. Paling enak, paling crispy, paling sehat. Brownies crispy ini gluten free, jadi nggak bikin kembung. Pertama, aku mau petik mentimun. Buahnya memang banyak banget, karena pohon serta daunnya tumbuh subur dan hijau. Setiap beberapa hari, hasil panen di lokasi ini aja sampai satu karung penuh. Aku pilih yang muda karena teksturnya renyah dan rasanya manis. Selanjutnya, petik terong. Ini jenis terong yang nggak bisa dimakan langsung, harus diolah terlebih dahulu ya. Beda dengan terong lalap, walaupun dimakan langsung rasanya enak dan ada rasa manis. Karena aku juga mau buat sambal khas Lombok, jadi aku mau petik beberapa buah tomat. Kebetulan juga belum banyak yang mateng, jadi aku petik seadanya. Tapi ini aja udah cukup ya untuk cocolan ikan dan ayam bakar. Lanjut petik kacang kara. Di daerahku dinamakan sayur komak, tapi ini bukan jenis pada umumnya. Warnanya hijau polos dan bijinya lebih besar. Jadi aku hanya ambil bijinya ya untuk campuran bahan sayur santan. Kalau yang ini adalah sayur gambas, oyong atau di Lombok dinamakan teruk. Yang ini beneran enak banget, mau di sayur santan, sambal goreng, atau dibuat sayur bening serba bisa teman-teman. Lanjut petik cabai. Baru ada beberapa nih yang mulai merah. Kalau di ladang menanam cabai adalah keharusan karena harga di pasaran lumayan mahal. Apalagi kalau musim hujan, bisa sampai 150.000 per kilo. Nah, karena kakek aku ada tanam singkong, bisa juga nih pucuknya jadi bahan sayur santan. Di sini daun singkong juga biasa dibuat urap dan beberapa olahan lainnya. Ini nih yang aku tunggu-tunggu. Ada satu tandan pisang cemara yang sengaja nggak ditebang karena memang dikhususkan untuk konten kali ini. Warnanya kuning cerah, klop banget dengan warna baju yang aku pakai. Pisang jenis ini hanya untuk dimakan langsung, nggak bisa diolah menjadi pisang goreng ataupun kolak. Tetapi ini salah satu pisang favorit aku. Lanjut ke part mancing. Teman-teman ada yang hobi mancing? Aku menggunakan umpan cacing tanah. Tapi walaupun kemungkinan dapatnya hampir 100%, bagi aku nggak seru kalau bukan di alam seperti di sungai atau di laut. Adrenalinnya jadi berkurang karena ikannya sudah diternak. Nah, setelah itu aku membersihin sayurnya dulu karena ada bagian-bagian yang harus dibuang. Sekalian ngadem, aku duduk di pematang sawah beralaskan daun pisang. Oh iya, lokasi ladang ini nggak jauh dari rumah aku. Hanya memakan waktu 5 menit menggunakan sepeda motor, tepatnya di bawah perbukitan yang terhubung langsung ke arah hutan menuju Gunung Rinjani. Akhir-akhir ini Gunung Rinjani memang lagi viral. Aku sih nggak bisa berkomentar apa-apa ya, hanya bisa memantau dan turut prihatin. Air ini mengalir langsung dari sungai di hutan ini, jadi memang jernih banget teman-teman, tentunya gratis. Kakek aku juga ngasih satu ekor ayam khusus untuk tambahan lauk hari ini. Karena ikan di kolam belum terlalu besar, aku hanya pancing 3 ekor aja. Sementara menunggu, aku mau review buah pisang yang tadi. Pisang jenis ini rasanya super manis dan gak ada rasa sepat. Kalau pisang susu nggak bisa nih dimakan langsung, harus diperam sampai benar-benar matang sempurna. Di tempat teman-teman dinamakan pisang apa? Ayam kampung memang paling enak dibandingkan jenis yang lain. Dari segi rasa dan aroma memang khas, lebih sehat karena tidak diberi pakan. Setelah matang, aku mulai menanak nasi dan lanjut menyiapkan bahan dan bumbu untuk sayur santan. Biar lebih enak dan sehat, aku menggunakan santan asli dari parutan kelapa. Selama bahannya tersedia, sebaiknya menggunakan bahan-bahan alami tanpa mengandalkan yang instan. Untuk bumbunya juga aku buat sendiri ya. Untuk bahannya kondisional, tergantung daerah masing-masing. Aku buat sesimpel mungkin biar lebih cepat, tapi untuk rasanya tetap enak dong ya. Kemudian aku mulai masukkan sayurnya satu persatu. Usahakan pertama yang paling lama matangnya. Kalau dimasukkan secara bersamaan, takutnya yang satu belum matang dan yang satu terlalu banyak. Kalau bahannya sudah masuk semua, tinggal diaduk sesekali dan ditunggu beberapa menit. Setelah itu, aku lanjut buat sambal khas Lombok. Semua bahannya serba mentah, tinggal diulek dan terakhir aku tambahkan tomat yang tadi. Sambal ini cocok sebagai cocolan mentimun, terong unyil, dan sayuran lalap lainnya. Akhirnya, masakan kali ini sudah siap dihidangkan. Kebetulan banget teman-teman kreator juga lagi pada berkunjung, jadi pas banget nih untuk makan bareng di tengah ladang. Sekilas ladang ini mirip sawah karena ditanami padi. Sebenarnya ini adalah lahan yang menunggu hujan tahunan untuk sekedar bisa menanam jagung. Tapi karena sudah ada aliran air melalui pipa dari sumber mata air, jadi nggak perlu lagi nunggu hujan untuk pengairan. Semua tumbuh subur, bahkan tanaman yang tidak mungkin bisa bertahan jika ditanam di lokasi ini. Seru banget konten hari ini. Udah dulu ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, panen buah lagi yuk. Hari ini aku mau petik beberapa macam buah segar, kemudian buahnya akan aku potong dadu dan dilumuri madu. Sajian buah kali ini sangat segar dan menyehatkan. Yuk pantengin sampai akhir.
Pertama, aku mau ke kebun anggur. Dibilang kebun anggur sih mungkin enggak ya, karena lokasinya hanya sekitar 4 kali 5 meter aja. Tapi karena menggunakan greenhouse, buahnya tampak segar dan sehat. Terlihat dari bentuk, warna, dan ukuran sudah termasuk anggur dengan kualitas baik. Satu tandan aja buahnya sampai puluhan. Dan untuk jenisnya ada jenis yang merah dan hijau. Sebenarnya ini belum matang sempurna ya, tapi karena dicampur madu pastinya jadi enak banget. Aku hanya petik 2 tandan aja. Ini aja sudah hampir 2 kilogram teman-teman. Lanjut ke buah yang kuning-kuning yaitu golden melon. Kebun ini terbilang cukup luas, hampir 1 hektar dan semuanya ditanami melon emas. Menurut pengalaman, melon emas ini bertahan sampai berminggu-minggu. Bahkan semakin lama semakin manis. Aku sudah pernah bandingkan dengan melon lainnya. Hanya bisa bertahan beberapa hari aja. Selain melon emas, yang bisa bertahan adalah melon hijau. 2 buah aja sudah cukup karena ukuran melon ini lumayan besar. Oh iya, kemarin aku juga sempat petik buah pepaya, karena beberapa udah pada mateng, jadi sekalian aku petikin dan aku peram 1 malam. Jenis pepaya ini bisa bertahan beberapa hari dan daging buahnya tetap padat dan manis. Kita kupas 1 buah aja ya. Lanjut ke buah yang banyak mengandung air, yaitu buah pamelo. Bagi yang suka, buah pamelo beneran seger banget. Tapi ada sedikit rasa pahit bagi yang belum terbiasa. Karena bulirnya lebih besar, kandungan air di dalamnya lebih banyak. Jika dicampur dengan madu, pastinya akan lebih enak teman-teman. Kebetulan nih, di bulan ini jambu air lagi pada berbuah. Ini jenis jambu lokal yang pohonnya sudah berumur puluhan tahun. Tapi karena sudah dipangkas, hanya menyisakan dahan-dahan kecil yang sekarang baru mulai berbuah lagi. Jambu ini nggak kecut ya, bahkan bisa manis banget kalau sudah matang sempurna. Dibuat rujak paling pas nih teman-teman. Selain jambu air, aku juga mau petik beberapa buah jambu biji. Sayang banget banyak yang berjatuhan dimakan kelelawar. Ini jambu biji isi putih. Ada juga jenis jambu biji merah yang biasa disebut guava. Lanjut ke lokasi favorit aku yang gak pernah bikin bosan, yaitu kebun stroberi. Teman-teman bisa lihat gimana pemandangan di lokasi ini. Udara yang sejuk dan bersih sangat memanjakan paru-paru. Lokasi ini dikelilingi perbukitan di kaki Gunung Rinjani. Kalau mau naik Rinjani, registrasinya ada di lokasi ini teman-teman, yaitu Desa Sembalun, Lombok Timur. Kebetulan buah stroberi kali ini juga banyak yang berukuran besar. Asalkan tidak hujan, stroberi bisa berbuah banyak dan berukuran jumbo, tergantung perawatan dan pemupukan juga ya teman-teman. Yeay, lengkap sudah buat hari ini. Oh iya, kali ini madunya aku pakai madu enak pure honey. Madu asli yang dikumpulkan dari berbagai macam madu seperti madu hutan, madu karet, madu randu, dan madu kelengkeng. Ini 100% madu asli. Aroma khas dan rasa manis legit bisa meningkatkan daya tahan tubuh, pemanis untuk makanan atau minuman, dan juga sebagai bahan masakan. Yuk lanjut ke sesi pemotongan buahnya. Pas banget nih, cuaca di sore ini sangat menenangkan. Aku memilih lokasi tanah lapang dengan rumput hijau berdekatan dengan muara dan hutan mangrove. Kalau buahnya segar, mau diolah apa aja pasti rasanya enak. Karena buah apapun kalau matang di pohon pastinya akan lebih enak, segar, dan manis. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, buah-buahan di sini bisa berbuah secara serentak dan bisa berbagai jenis. Untuk pembuahan ada yang berbuah setiap tahun dan ada yang setiap bulan. Jadi apa yang siap panen hari ini itu yang aku petik. Mungkin di beberapa video terakhir selalu ada buah anggur ataupun pepaya, karena memang lagi musim berbuah. Kalau udah nggak musim, bakal lama banget nggak berbuah. Apalagi di musim hujan, akan sangat sulit menemukan buah anggur, stroberi, bahkan buah melon dan beberapa buah lainnya. Beberapa buah yang selalu ada di musim hujan yaitu buah pisang, mangga, pepaya, dan kadang kalau beruntung ada jambu air juga. Kalau menggunakan greenhouse, bisa tuh dapat stroberi dan anggur. Di tempat teman-teman gimana? Apa buah ikonik yang paling banyak setiap musim buah? Karena setiap lokasi pastinya berbeda tergantung ketinggiannya. Di ketinggian 0 sampai 100 mdpl, kita bisa menemukan buah kelapa, anggur, kelengkeng, rambutan, dan masih banyak banget jenis buah-buah yang bisa tumbuh dan berbuah dengan baik. Di ketinggian 100 sampai 400 mdpl, kita bisa menemukan perkebunan durian, manggis, langsat, dan beberapa buah sejenisnya. Kalau di ketinggian di atas 500 mdpl, jarang nih buah-buahan yang bisa tumbuh dan berbuah dengan baik. Biasanya ada buah stroberi, buah jeruk, dan beberapa buah lainnya. Ini adalah perkiraan secara umum ya, bisa saja berubah-ubah tergantung cara merawatnya. Setelah buahnya dipotong-potong, lanjut kita lumuri dengan madu. Wah, dari tampilannya aja udah bisa ditebak nih antara perpaduan buah yang asam manis segar dengan madu yang memiliki aroma dan rasa yang khas. Selamat menikmati. Sebenarnya ada yang kurang nih, buah mangga dan buah kelapa muda. Tapi kalau dipikir hampir semua jenis buah cocok banget dicampur dengan madu. Jadi untuk rasanya udah pasti enak. Oh iya, ini nih lokasi konten aku yang berburu kerang dan kepiting di pantai. Tapi kali ini air lautnya lagi pasang teman-teman. Kapan-kapan aku akan menyeberang ke pulau tak berpenghuni di pantai ini. Ditunggu ya keseruannya. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!